Kemudian sekarang, apakah Persib Bandung bakalan mendapatkan dana yang sama dari kesuksesan Castanir di kualifikasi Piala Dunia? Nah ini Pak, yang harus diluruskan. Umumnya ketika seseorang udah lepas kontrak dari tempat kerjanya yang lama, harusnya dia udah gak akan memberikan impact apapun untuk perusahaan lamanya tersebut. Karena kondisinya memang dia udah gak berkontribusi dalam hal apapun lagi, begitupun dalam dunia sepak bola. Hal yang sama umumnya pasti berlaku. Dan topik yang kita omongin sekarang bersinggungan dengan hal tersebut. Karena banyak media yang mengklaim bahwa ada satu pemain baru Super League yang pemain ini katanya bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan untuk klub lamanya, walaupun dia udah gak terikat kontrak dan bahkan sekarang udah main di klub lain. Yap, sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, pemain tersebut adalah Gervan Castanir dan klub lamanya yaitu Persib Bandung. Nah, menarik untuk kita bahas karena berita ini banyak berseliweran di sosial media. Jadi ceritanya, kan Castanir baru aja mencetak sejarah dengan membawa timnas Curaçao lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Nah, kelolosan Castanir ke Piala Dunia tersebut, kabarnya diklaim bikin Persib sebagai klub lamanya bisa mendapatkan manfaat walaupun dia sekarang udah gak berstatus sebagai pemain Persib Bandung. Ini yang menarik dan jadi pertanyaan serius. Emangnya apa manfaat yang bisa didapatkan sama Persib dari Gervan Castanir? Dan apakah benar Persib bisa mendapatkan manfaat tersebut? Semua itu bakal kita kupas tuntas di sini. Gua bahas ini supaya bisa ngasih fakta ke kalian semua bahwa ini loh fakta sebenarnya, detailnya, aturannya, supaya kita gak mudah termakan berita yang belum jelas kebenarannya. Kalau gitu, bareng gua Zidan Evatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama, supaya kita nyambung obrolannya, kita harus pahami konteks dan kondisinya dulu. Jadi Gervan Castanir ini sekarang main bareng Persis Solo mulai dari musim 2025-2026. Tapi sebelumnya di pertengahan musim kemarin, dia udah datang duluan ke Indonesia karena direkrut buat jadi pemain Persib Bandung. Alasan Persib waktu itu ngerekrut Gervan Castanir adalah karena buat ngeganti pemain asing sebelumnya yang bernama Mailson Lima, yang dia emang sama sekali gak bisa perform di Persib. Walaupun Castanir ini sebelumnya sempat nganggur gak punya klub, tapi dia juga punya pengalaman main di Eredivisie Pak. Waktu itu dia pernah main di PEC Zwolle, satu tim bareng Eliano Randers, dan dia emang mencatatkan caps yang lumayan banyak juga pas waktu di PEC Zwolle. Nah, dengan pengalaman tersebut, ekspektasi awalnya tentu dengan kehadiran Castanir diharapkan bisa menambah daya gedor Persib Bandung. Apalagi dulu kondisinya lini depan Persib lagi banyak masalah. David Da Silva sering cedera, Dimas Drajat juga sama. Maka harapan buat Castanir bisa jadi penyerang berbahaya Persib itu lumayan tinggi. Cuman sayang, ternyata ekspektasi tinggi tersebut sama sekali gak sejalan dengan realita. Karena nyatanya Castanir gak bisa memenuhi ekspektasi tinggi tersebut. Dari 14 laga dia cuma bisa nyetak 1 gol dan 1 assist. Bahkan kontribusinya selama pertandingan itu bisa dibilang sangat minim. Kehadirannya gak cukup membantu permainan Persib. Bahkan yang paling greget, dia itu kan center forward, striker tengah. Tapi kemampuan finishingnya amburadul. Banyak dapat peluang emas tapi sama sekali gak bisa dia manfaatkan buat jadi gol. Nah, itu masalahnya ketika di Persib. Cuman lumayan sih, emang faktor lakinya Castanir di tahun 2025 ini nyata banget. Karena walaupun gak bisa ngasih kontribusi yang signifikan buat Persib, tapi di akhir musim dia tetap jadi salah satu bagian dari sejarah back-to-back champions-nya Persib Bandung. Dan karena kemampuan Castanir ini kurang dibutuhkan sama Boyan Hodak di Persib, akhirnya Persib ngelepas dia di akhir musim kemarin dan di awal musim ini diambil sama Persis Solo. Mungkin harapan Persis, Castanir ini bisa ada perubahan. Tapi nyatanya sama aja Pak. Di Persis pun performanya sama, masih belum bisa jadi striker tajam dan banyak menyia-nyiakan peluang emas. Tapi uniknya, walaupun di level klub Castanir ini gak bisa berkembang, gak bisa jadi pemain yang tajam, tapi di timnas Curaçao dia nyatanya jadi andalan dan bisa dibilang jadi salah satu pilar penting dari perjalanan timnas Curaçao untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena selama dia andil di kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF, mulai dari bulan Juni 2024, dia main di 6 laga dan berhasil nyetak 5 gol. Bahkan rekor tersebut bikin dia jadi salah satu top skor kualifikasi Piala Dunia buat timnas Curaçao. Itu hebatnya Pak. Nah, sekarang masuk ke topik inti dari apa yang kita omongin sekarang, bahwa Gervan Castanir diklaim bisa ngasih manfaat berupa dana segar dari FIFA untuk klubnya sekarang Persis Solo, bahkan berpotensi juga untuk klub lamanya Persib Bandung gara-gara kelolosan dia ke Piala Dunia 2026.
Kenapa bisa? Jadi ada program khusus dari FIFA yang namanya Club Benefits Program. Ini adalah program dalam rangka memberikan penghargaan kepada klub yang melepas pemain untuk babak kualifikasi dan putaran final Piala Dunia. Dan untuk gelaran kualifikasi maupun putaran final Piala Dunia 2026 ini, emang pertama kalinya kompensasi ini diberikan secara langsung kepada klub yang pemainnya berpartisipasi selama kualifikasi dan putaran final. Karena sebelumnya, di edisi 2022 ke belakang, klub yang nerima kompensasi cuma mereka yang ngelepas pemainnya di putaran final doang. Bahkan untuk program yang sekarang, dananya udah disiapkan sebanyak 355 juta US dollar atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Meningkat 70% dibanding anggaran sebelumnya. Wajar juga meningkat karena memang klub yang jadi penerima manfaat ini tentu jumlahnya makin banyak. Nah, Persis Solo jelas bakalan nerima manfaat dari program ini karena selama Castanir jadi pemain Persis Solo, mereka ngelepas Castanir buat main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lagi kalau nantinya di tahun depan Castanir main di putaran final dan kalau dia statusnya masih jadi pemain Persis Solo, artinya dana yang didapatkan Persis Solo dari program ini bakalan jauh lebih besar. Kemudian sekarang, apakah Persib Bandung bakalan mendapatkan dana yang sama dari kesuksesan Castanir di kualifikasi Piala Dunia? Nah ini Pak, yang harus diluruskan. Banyak orang yang langsung menyimpulkan, oh Persib bisa dapat duit dari FIFA nih gara-gara Castanir. Padahal sebenarnya Persib gak bisa dan gak memenuhi syarat buat mendapatkan dana tersebut dari kontribusi Gervan Castanir. Kenapa? Kok Persib gak dapat? Karena selama periode Castanir jadi pemain Persib Bandung, dia gak main di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 bareng Timnas Kurakau. Gak percaya? Nih kita lihat timeline-nya. Memang Timnas Kurakau main di kualifikasi Pildun udah dari tahun 2024, tepatnya di bulan Juni. Tapi selama periode Januari 2025 sampai Mei 2025, Timnas Kurakau gak main di kualifikasi Pildun. Baru main lagi itu di tanggal 7 Juni 2025. Yang di tanggal tersebut status Castanir udah free agent karena kontraknya bareng Persib habis di tanggal 31 Mei 2025. Artinya selama Castanir jadi pemain Persib, walaupun statusnya Kurakau udah memulai perjalanan di kualifikasi Pildun, tapi Persib itu gak melepas Castanir ke Timnas Kurakau buat main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena emang gak ada jadwalnya. Ada yang bilang aturannya itu FIFA bakal ngasih dana tersebut buat semua klub yang pernah jadi tempat pemain itu bernaung dalam 2 tahun terakhir sebelum putaran final. Padahal syaratnya gak seluas itu. Karena syarat kelayakan dari klub benefits program FIFA ini adalah bagi klub yang melepas pemain untuk kualifikasi dan atau turnamen final. Maka walaupun dalam waktu 2 tahun terakhir ada klub yang jadi naungan pemain tersebut, tapi ketika dia di sana gak dipanggil buat bela timnasnya main di kualifikasi Pildun, atau bahkan gak ada jadwal sama sekali, ya mereka gak berhak buat dapat manfaat dari program ini. Dan atas ketentuan tersebut, kesimpulannya udah jelas bahwa Persib gak memenuhi syarat buat mendapatkan dana dari FIFA atas kontribusi Gervan Castanir. Tapi tenang aja, Persib tetap dapat dana dari FIFA tadi kok. Cuman bukan gara-gara Castanir, tapi gara-gara pemain Persib lain yang dipanggil ke timnas, kayak Beckham Putra, Mark Locke, Eliano Renders, Tom Haye, dan Frans Putros. Walaupun Indonesia gak lolos ke putaran final Piala Dunia, dan Irak pun masih berjuang, tapi karena kelima pemain tersebut dilepas buat main di kualifikasi, itu udah cukup bikin Persib tetap bisa dapat dana segar dari FIFA. Pun kondisi ini juga berlaku buat beberapa klub lain kayak Persija yang lepas Rizky Ridho, Persebaya yang lepas Hernando, dan beberapa klub lainnya mereka pun menerima manfaat dari program yang sama. Jadi itu Pak, kalau kalian lihat lagi nih informasi Persib bakalan dapat dana dari FIFA gara-gara Castanir, sekarang kalian udah tahu regulasi dan faktanya gimana. Jadi kalian gak akan semudah itu termakan hoax dan berita-berita yang belum jelas sumbernya di luar sana. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!